Shalom Bapak Ibu, Jumat 3 Juli 2020 kita akan membahas dua raja-raja pasal 9 hingga yang ke-11. Temanya seru, melaksanakan misi sampai tuntas. Ramot Gilead, Ramot artinya dataran tinggi, adalah kota berkubu, salah satu kota yang ditunjuk Yosua menjadi kota perlindungan bagi para pembunuh. Yosua 20 ayat 8. Di kota ini baru saja terjadi peperangan yang besar karena Raja Yoram dari Israel dengan bantuan Ahasia, raja dari Yehuda, ingin merebut kota Ramot Gilead ini dari Raja Aram. Anda bisa membaca di DDE 29 Juni 2020. Elisa mengutus salah satu muridnya, seorang nabi muda ke sana menemui Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Kemudian mengurapi dia menjadi raja Israel dan diberi tugas membunuh seluruh keluarga Raja Ahab. Penduduk kota Ramot Gilead rupanya mendukung akan Yehu. Maka Yehu segera mengambil keretanya lalu bersama dengan rombongan berangkat ke Yisril, yakni istana tempat peristirahatan dari keluarga Ahab, mencari Yoram yang saat itu sedang dirawat di sana oleh karena terluka pasca peperangan. Di kerajaan Israel ada dua istana ya. Istana pertama adalah istana ibu kota pemerintahan, yakni di Samaria. Lalu istana kedua adalah istana peristirahatan yang ada di Yisril bersebelahan dengan kebun anggur milik si Nabot ini. Singkat cerita, Yehu akhirnya berada di daerah Yisril. Lalu pasukan daripada pasukan Yoram sempat bertanya, apa maksudmu datang ke sini? Ya, Yehu tidak banyak berbicara. Ya, dia cuma bilang, dah kalau kamu mau tahu ikut aja sama saya. Ya, rombongan kedua dikirim, demikian juga yang terjadi, ikut aja kalau kamu mau tahu. Dan setelah Yehu berhadapan dengan Yoram, tepat di kebun anggur milik Nabot yang sudah disita oleh ibunya si Isabel ini, ya, lalu kemudian Yehu berkata, Israel tak akan pernah mengalami shalom atau mengalami sejahtera selama ibu kamu Isabel bersama dengan para sihir-sihirnya ada di istana. Wah, ini berarti bukan kabar baik. Maka Yoram segera melarikan diri. Namun Yehu dengan cepat mengambil akan anak panahnya, lalu memanah akan Yoram dan mengenai Yoram sampai ia mati, terjungkal dari keretanya, dan mayatnya terlempar di kebun anggur Nabot ini. Ahasia, Raja Yehuda yang kebetulan sedang melawat Yoram di sana kaget karena raja dibunuh. Lalu dia segera melarikan diri ke arah Bet Hagan. Yehu memerintahkan tentaranya untuk mengejar dan berhasil memanah Ahasia di pendakian ke Gur dekat Giblea. Dan kemudian dia masih sempat melarikan diri, namun ketika sampai di Megiddo dia mati. Pasukan Yehuda membawa mayat Raja Ahasia ke Yerusalem untuk dimakamkan. Yehu langsung mendatangi ke istana. Yehu tidak mengejar akan Ahasia. Dan ketika rombongan Yehu masuk atau mendekati istana, ya, Ratu Isabel menyiapkan diri untuk menghadapi dengan cara ia bersolek. Ya, saudara, ini rupanya salah satu andalannya si Ratu Isabel. Ya, dia berpikir bahwa dia bisa memperdaya ada orang-orang yang ingin memusuhi dia. Kemudian dari balik jendela di atas, di kamar atas, dia berteriak, ya, menyindir Yehu seperti Zimri, panglima Israel yang memberontak melawan rajanya. Yehu tidak mau turun tangan langsung. Jadi kemudian dia berseru, ya, ke arah istana, ya, siapa pegawai istana yang mau berpihak kepadanya? Ya, lalu kemudian dia suruh untuk mendorong Isabel sehingga jatuh. Dan dua pegawai Isabel mendorong Isabel jatuh dari jendela. Lalu dia mati, darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya kemudian terinjak-injak. Ketika akan dikubur, ya, pegawai-pegawainya kaget karena ternyata badan Isabel sudah tidak ada. Rupanya badannya dimakan anjing, sementara tersisa hanya kepala, kedua kakinya, serta kedua telapak tangannya. Ini persis seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Elia pada 1 Raja-Raja 21 ayatnya yang ke-23. Dari istana di Yisril, Yehu kemudian menulis surat kepada 70 anak laki-laki Ahab yang ada di istana Samaria dan kepada para pemimpin yang ada di Samaria, di ibu kota. Yehu menantang siapa di antara 70 anak itu yang akan diangkat untuk melawan saya
sebagai orang yang mengambil alih kepemimpinan. Ternyata tidak ada yang berani melawan, maka Yehu memerintahkan para pemimpin Samaria yang ada untuk membunuh 70 anak lelaki dari Ahab. Dan mayatnya kemudian dibawa ke Yezreel dalam 2 timbunan yang besar. Dan besoknya Yehu kemudian melanjutkan tugas, semua keluarga Ahab yang ada di istana Yezreel dibunuh. Semua orang kepercayaan Ahab yang ada di Yezreel dibunuh juga. Setelah itu, dengan masih haus darah, Yehu berangkat ke Samaria untuk menuntaskan, menyelesaikan para keluarga Ahab yang ada di istana Samaria. Di perjalanan dekat Bet Eket, ia bertemu dengan 42 sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda, yang rupanya ingin mengunjungi anak cucu Isabel. Yehu menangkap mereka semua dan membabat dan membunuh mereka semuanya juga. Sementara dia melanjutkan perjalanan, selesai itu Yonadab bin Rekab menyongsong Yehu dan Yehu mengajak dia untuk ikut menjadi saksi karena Yehu akan menumpas sisa keluarga Ahab yang masih ada di Samaria. Saya ingin memberikan catatan sedikit siapakah Yonadab bin Rekab. Kaum Rekab adalah keturunan dari hasil kawin campur suku Yehuda dengan suku Keni. Bani Keni adalah salah satu suku Median yang mendiami daerah sungai Efrat, dan Yitro, mertua daripada Musa, berasal dari Median ini kalau Anda ingat. Musa mengajak iparnya Hobab, orang Keni, ikut dalam rombongan Israel. Karena mereka adalah orang yang dikenal ahli mengembara, juga ahli dalam besi dan tembaga. Jadi akan berguna untuk bangsa Israel yang dalam kondisi mengembara. Dan demikianlah mereka kemudian tinggal bersama dengan suku Yehuda di Kanaan ketika milik pusaka daripada Kanaan ini dibagi-bagi kepada 12 suku. Orang-orang Keni bersahabat dengan Saul, juga bersahabat dengan Daud. Dan oleh karena hubungan yang baik antara suku Yehuda dan suku Keni, maka kemudian mereka kawin satu dengan yang lainnya dan menghasilkan keturunan yang disebut sebagai keturunan Rekab ini. Orang-orang Rekab terkenal sebagai orang-orang yang berpendidikan dan profesi mereka biasanya adalah sebagai seorang penulis. Gaya hidup keturunan Rekab terlihat dari gaya hidup Yonadab bin Rekab yang barusan menyongsong calon raja dari Yehu ini. Dia, Yonadab bin Rekab ini, mempertahankan gaya hidup Puritan, artinya gaya hidup yang murni, menolak minum anggur karena tak mau mabuk hal-hal duniawi. Kaum Rekab, Yonadab ini juga menyampaikan kepada anak cucunya untuk hidup seperti seorang pengembara dengan cara tidak mau memiliki tanah atau rumah atau kebun. Mereka hanya tinggal di tenda-tenda saja sehingga suatu ketika harus pindah, mereka nggak ada rasa terikat, mereka tinggal pergi saja. Gaya hidup ini sebenarnya cukup ekstrim. Namun Yonadab bin Rekab berhasil untuk mewariskan gaya hidup Puritan ini kepada anak cucunya sampai 200 tahun lebih. Tercatat di Yeremia pasal yang ke-35. Dan saya yakin setelah catatan di Yeremia 35, gaya hidup mereka pun masih dilanjutkan sampai keturunan-keturunan yang berikutnya. Salah satu percakapan yang muncul di dalam situasi Yehu berjumpa dengan Yonadab ini, Yehu bertanya kepada si Yonadab, apakah hatimu jujur atau tulus kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Lalu Yonadab bin Rekab berkata, ya. Lalu Yehu berkata, ulurkan tanganmu. Maka Yonadab ditarik tangannya, ada di dalam gambar ilustrasi kita, untuk naik ke kereta Yehu. Marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. 2 Raja-Raja 10 ayat 15-16. Ingat, kaum Rekab adalah seorang penulis. Mereka profesinya penulis. Maka orang yang tepat untuk kemudian diajak Yehu menjadi saksi atas apa yang akan dikerjakan oleh Yehu di istana Ahab di Samaria. Dan itulah yang terjadi. Yehu sampai ke istana Samaria. Dia menumpas seluruh sisa keluarga Ahab yang tinggal di Samaria. Besar atau kecil, tua atau muda, dihabisi semua. Inilah yang dinubuatkan oleh Nabi Elia pada 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 21. Lebih jauh lagi bahkan Yehu mengumpulkan seluruh penyembah berhala, nabi-nabinya, dan semua pengikut Baal dikumpulkan di kuil Baal. Lalu di sana kemudian dibunuh babat habis semuanya.
mezbah tiang berhala semuanya dihancurkan dan kuilnya dirobohkan. Lalu tempat di mana kuil itu pernah dibangun akhirnya dijadikan tempat untuk membuang kotoran sampai selamanya. Tuhan rupanya berkenan dan memberkati Yehu atas tindakannya yang luar biasa giat ini untuk Tuhan menyelesaikan tugas sampai tuntas. Dan Tuhan memberkati Yehu sampai keturunan yang keempat akan memerintah menjadi raja atas Israel. Sayang, Yehu belum menghapus dosa penyembahan anak lembu emah di Betel dan di Dan. Dan di masa Yehu, Tuhan akhirnya juga memperkecil wilayah Israel. Karena Hazael, Anda ingat, Hazael baru saja mengalahkan Ben-Hadad pada kemarin DTE, kita telah membahasnya. Hazael ternyata dia melebarkan kekuasaannya, dia ekspansi ke wilayah-wilayah yang luas termasuk wilayah Israel dari sebelah timur sungai Yordan sampai ke kota Arur di selatan di dekat sungai Arnon, juga daerah Gilead dan Basan, tempat tinggal suku Gad, Ruben, Manasye Timur, semuanya diambil, dicaplok oleh Hazael sehingga kerajaan Israel hari itu makin lama menjadi makin kecil. Yehu memerintah 28 tahun kemudian meninggal dan dikuburkan di Samaria. Yoahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Riwayat Yehu tertulis di kitab sejarah raja-raja Israel. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-11 kita akan mendapatkan kisah yang sama dari DTE Senin 29 Juni yang lalu, bagaimana Raja Yoas mengambil alih pemerintahan ya ketika dia bayi, ya dia dilarikan oleh tantenya yakni si Yoseba ya, dan dibawa ke kuil Yerusalem, tempat di mana suami Yoseba yakni Imam menyembunyikan akan Yoas ya, dan Imam Yoyada inilah kemudian yang mengurapi Yoas dan akhirnya membunuh akan Atalia sehingga Yoas menjadi raja atas Yehuda. Kita akan membahas ini pada esok hari. Namun mari kita mengambil kesimpulan lebih dahulu. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, tatkala nabi muda utusan Elisa itu mengurapi akan Yehu, mengurapi akan Yehu. Dia katakan demikian, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 saya bacakan. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu bahkan darah semua hamba Tuhan. Anda ingat? Ya, Isabel melalui Ahab sudah membunuh semua nabi-nabi Tuhan. Dicari, dikejar, dan mereka dibunuh semuanya. Ya. Menimbulkan akan situasi di mana mereka krisis rohani. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yisrael dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian nabi itu, sang nabi muda ini membuka pintu lalu lari, melambangkan bagaimana hal ini akan dikerjakan dengan secepat-cepatnya. Dan memang itu yang dikerjakan oleh Yehu. Setelah dia diurapi, dia langsung lari. Dia berangkat ke istana peristirahatan Yoram di Yisrael. Lalu kemudian sapaan para pengawal Israel enggak digubris dengan serius dan langsung mengeksekusi Raja Yoram tatkala bertemu. Dia melanjutkan, ya, tentaranya membunuh Ahazia Raja Yehuda yang sedang berkunjung, sementara Yehu langsung menuju ke istana untuk menjumpai akan Isabel. Dan kita tahu para pelayan Isabel mendorong dia dari loteng sehingga mati di sana. Kemudian tidak cukup dengan itu, dia membunuh juga semua keluarga Ahab yang ada di Yisrael. Ya, esok harinya, pagi-pagi. Dan setelah itu kemudian dia melalui surat meminta pemimpin Samaria membunuh 70 anak lelaki Ahab. Membunuh juga 42 keluarga Ahazia, Raja Yehuda yang kebetulan sedang berkunjung. Lalu disaksikan oleh Yonadab bin Rekab mendatangi Samaria, membunuh sisa keluarga Ahab besar dan kecil, tua dan muda. Dan kemudian akhirnya membunuh semua imam Baal dan semua para penyembah Baal, ahli-ahli sihir Baal, dihabisi semua di Samaria di kuil itu. Saudara, kalau Anda merasa ini adalah kisah yang mengerikan dan kejam, memang saudara pada zaman itu
Ya, situasi yang memang demikian mengerikan dan kejam. Ya, kita tahu bahwa Yerobeam juga melakukan hal yang sama, membunuh semua para orang yang menjadi musuhnya. Demikian juga Baesa, dan hari ini kita mendapatkan Yehu juga melakukan hal yang sama. Omong-omong, kalau Anda ingat Nabi Elia, setelah dia berperang melawan Nabi Baal dan Asyera dalam pertandingan mendatangkan api dari langit untuk membakar akan korban. Anda ingat yang dilakukan oleh Elia? Elia membunuh. Dalam Alkitab bahasa Indonesia bahkan terjemahannya cukup sadis ya. Elia menyembelih 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Jadi rakyat yang menangkap 950 orang ini kemudian dibawa ke sungai Kison, dan Elia yang mengeksekusi mereka. Saudara-saudara, memang lain zaman, ya lain perilakunya. Ya, tentu saja hal ini tidak boleh dilakukan pada zaman sekarang, saudara. Tapi satu hal yang kita lihat, bagaimana seorang yang biasa-biasa namanya Yehu. Dia bukan orang penting. Ya, papahnya, leluhurnya nggak ada yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi Yehu ketika ditemukan oleh Allah, maka Yehu kemudian ketika mendapatkan mandat yang penting, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh sampai tuntas. Maka belajarlah kita untuk melakukan tugas dengan tuntas, supaya setiap rancangan Tuhan yang dititipkan pada kita juga boleh kita selesaikan dengan tuntas. Mari kita berdoa. Aku memberkati setiap tugas, panggilan, misi yang dari Tuhan. Entahkah sebagai seorang anggota keluarga, di tengah-tengah keluarga, entahkah dalam pekerjaan atau dalam studi kami, entah juga di dalam pekerjaan Tuhan atau pelayanan. Ajar kami untuk menyelesaikan misi sampai tuntas dengan giat dan dengan sungguh-sungguh. Berkati ya Tuhan, ya Roh Kudus, Engkau terus kobarkan pada kami untuk bersemangat untuk menyelesaikan setiap misi Tuhan sampai tuntas. Dalam Yesus Kristus, amin.